di satu sebuah jurusan teknik elektronik industri. Oke, izin Bapak Ibu, saya dari calon guru penggerak angkatan yang ke-11 SMK Negeri Cirebon dari Kota Cirebon ingin menyampaikan aksi nyatanya. Ya, aksi nyata modul 1.4. Izin Pak, izin senior Pak Suwardi Budian yang angkatan 28 memastikan bahwa modul 1.4 budaya positif. Ya, di rencana tindakan untuk aksi nyata ini, Bapak Ibu, sini ada latar belakang, tujuan aksi nyata, tolak ukur, lini masa tindakan, dukungan, support, diseminasi, lini masa tindakan, support, ya, sesi presentasi, testimoni kepala sekolah, testimoni rekan sejawat, dan dokumentasi. Nah, di samping ini nanti saya juga izin untuk mewawancarai Bapak Ibu, ya, 1 atau 2 orang untuk testimoni tentang kegiatan diseminasi. Apa itu diseminasi? Dari pertanyaannya, ya, diseminasi itu suatu kegiatan untuk menyampaikan informasi tertentu. Namanya diseminasi. Ya. Berikutnya latar belakangnya. Di modul 1.4 ini membahas tentang budaya positif. Ya, budaya positif dari murid tidak suka peraturan, karena selama ini jika mereka melakukan pelanggaran maka akan mendapatkan suatu hukuman. Ya, hukuman dan cenderung akan memalukan dirinya. Nah, itu budaya positif. Ini dari latar belakang ini saya mengambil permasalahan. Tujuannya untuk apa? Aksi nyata ini. Ya, untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Ya, untuk menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat. Oke, Bapak Ibu, ada yang tahu nilai-nilai kebajikan universal? Ya. Pendidikan karakter siswa, betul. Apalagi, Bapak Ibu? Budi pekerti, betul, Bu ya. Nilai kebajikan, gotong royong, semangat, motivasi belajar tinggi, itu merupakan nilai-nilai kebajikan yang ada pada sekolah. Ya. Berikutnya tolak ukurnya terbentuk keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas. Kemudian tolak ukur berikutnya, murid mampu menerapkan keyakinan kelas yang sudah dibuat. Ya. Dalam hal ini, ya, kami meminta izin kepada sekolah mengumpulkan rekor guru dalam meneliti keyakinan kelas. Dan terima kasih atas waktunya Pak Kaprok untuk bisa meluangkan waktunya dalam hal ini mengisi untuk budaya positif yang ada di sekolah kita. Dan keempat, merefleksikan keyakinan kelas yang telah dibuat. Nah, terlebih-lebih ini berkolaborasi dengan wali kelas. Ya, dalam hal ini kita biasanya dalam masuk awal kelas itu kita menggunakan namanya keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang sudah dibuat. Supportnya dari kepala sekolah, dari rekan sejawat, dari dukungan murid, dan dukungan orang tua. Terima kasih ya. Oke, untuk mencairkan suasana kelas ini ya, tadi sudah lumayan ya, agak sedikit mendidih. Kita cairkan dulu sebenarnya dengan ice breaking. Ya, cuma 30 detik saja, Bapak Ibu. Ya, silakan pilih pasangan masing-masing satu orang, satu orang. Pilih pasangannya. Hanya 30 detik, Bapak Ibu. Hanya 30 detik. Iya. Oke. Kita silakan. Untuk supaya refresh lagi ya. Ya. Ya, silakan memandang kata pasangannya 30 detik saja. 30 detik saja. Ketawa, kalau sepuasnya ketawa. Oke. Kita akan bekerjasama Bapak Ibu. Ya,
Tapi 30 detik ya. Kemudian oleh kesepakatan untuk mengurus diskriminasi ini, yang pertama menghargai siapapun, betul Bapak Ibu. Yang berikutnya menjadi pendengar yang baik. Ada tambahan lagi selain ini? Ini pertanyaan itu barangkali boleh begitu atau bebas? Oh, jangan tambahan. Ya, terima kasih Pak Bambang. Berikutnya. Satu lagi belum, Golpres. Golpres. Ya, siap. Oke, saya siapkan Golpresnya. Bu, nah iya. Golpres. Oke, ini dalam hal ini kita akan belajar bagaimana tentang disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, segitiga restitusi. Ya, izin mungkin CGP akan mendahului ya, sudah belajar lebih jauh. Izin tidak. Berikutnya disiplin positif. Menurut Bapak Ibu, disiplin positif itu apa? Ada yang mau berpendapat disiplin positif itu apa? Dapat Golpres. Boleh. Maknanya Iya, bebas. disiplin positif itu berarti suatu kegiatan di mana untuk mendorong seseorang melakukan hal yang baik dan bernilai positif, dan hasilnya pun diharapkan positif dan bermanfaat bagi dirinya maupun orang lain. Terima kasih ya Bu Haji Titik tentang memaknai disiplin positif. Betul ya, tadi untuk diri sendiri dan untuk bermanfaat bagi orang lain. Ada yang lain? Oke, kalau tidak berikutnya. Betul ya, tadi disiplin positif yaitu disiplin merupakan suatu cara menerapkan disiplin untuk mengajarkan anak-anak untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Ya, tadi berdasarkan kesadaran, ya, kesadaran diri untuk dapat menilai kebajikan. Nilai kebajikan tadi apa aja? Seperti gotong royong, bernalar kritis, mandiri, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Itu masuk nilai kebajikan. Masuk nilai kebajikan yang terakomodir di nilai rapor, itu yang termasuk disiplin positif yang masuk ke kurikulum Bapak Ibu. Oke, setelah kita belajar tentang disiplin positif, berikutnya tadi ya di P5. Motivasi perilaku manusia. Kenapa manusia itu mau melakukan sesuatu? Pasti ada motivasinya. Apa itu motivasi perilaku manusia? Pengen dihargai atau dipuji. Ya, betul. Pengen dihargai atau dipuji. Ya. Motivasi perilaku manusia itu semua adalah gerakan hati atau tindakan yang mempunyai tujuan. Tujuannya tentu saja adalah positif, agar diakui perilakunya, kebaikannya atas dasar kesadaran sendiri. Ya, betul sekali. Terima kasih Pak Suwardi, terima kasih Bu Yaya atas pendapatnya tadi. Motivasi perilaku betul ya, pengen dihargai, kesadaran diri dari hati lubuk hati yang paling dalam. Oke, 3 motivasi perilaku manusia Bapak Ibu. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ada motivasi bahwa saya pengen berangkat ke sekolah karena pengen jajan dari orang tua. Dalam hal ini murid ya Bapak Ibu ya. Kemudian untuk menghindari bagaimana supaya tidak dihukum oleh bapak ibu guru di sekolah. Kalau tidak mengerjakan tugas, takut nanti dihukum. Nah, itu adalah motivasinya berdasarkan ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain. Tadi untuk penghargaan orang lain, ya kita melakukan suatu motivasi tertentu. Yang tiga, untuk menjadi orang mereka yang inginkan
atau menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini motivasi yang kedua ini motivasi ekstrinsik. Sedangkan motivasi yang ketiga adalah motivasi intrinsik dari dalam keluarnya. Betul kata tadi, untuk dari dalam, dari lubuk hati, bagaimana dia punya idealisme, bagaimana dia punya prinsip. Kalau yang kedua berdasarkan pengaruh daripada orang lain, takut ada hukuman dan ingin mendapat pujian atau penghargaan dari orang lain. Oke, berikutnya keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Ada yang tahu keyakinan sekolah? Ya, silakan mengutipnya. Keyakinan kelas, keyakinan sekolah. Speech. Yang ada suaranya kayak apa? Keyakinan itu berarti iman ya? Iya. Iya benar ya. Mungkin keyakinan kelas atau keyakinan tadi ada kesepakatan kelas yang berarti yang harus disepakati bersama-sama dan dilaksanakan bersama-sama. Apakah seperti itu? Iya, betul sekali ya. Keyakinan, kesepakatan yang disepakati di kelas yang pasti atau di sekolah. Nah, tadi ya betul berupa pernyataan universal. Ini yang pertama kali biasanya masuk kelas. Ini karena di kelas biasanya ada pernyataan. Bapak Ibu guru sebelum pembelajaran dulu biasa wali kelas itu akan kesepakatan biar pembelajarannya enak, nyaman, enak, mau seperti apa sih? Nah, ini keyakinan kelas. Nah, ketika keyakinan kelas itu dibuat, disepakati, kemudian pilih kata-kata yang mengandung kata-kata positif, dilarang, tidak boleh, itu jangan. Itu harus menggunakan kata-kata yang positif. Nah, itu keyakinan kelas. Nah, contoh kesepakatan kelas. Nah, ini karena di kelas 11 ketika ekonomi kedua belum factory, ini pembelajaran ada kesepakatan kelasnya. Satu, harus tanggung jawab. Yang kedua, bersih, gotong royong, rajin, semangat, kreatif, rasa hormat, saling menghormati. Nah, ini contoh-contoh daripada kesepakatan kelas yang sudah dibuat. Nah, begitu pun di kelas Bapak Ibu, silakan buat kesepakatan kelasnya. Berikutnya, ice breaking dulu. Oke, iya, surprise lagi. Ya, ice breakingnya ini Bapak Ibu. Ketika saya bilang botak, itu pegang kepala. Kemudian ketika pegang batuk, mulut. Ketika pegang batik, itu punggung, pinggul. Ya. Bangun. Iya, ya. Oke. Batuk, botak, batik, batuk, botak, batik, botak, batuk. Ya, oke. Terima kasih, tepuk tangan. Ya, luar biasa ya, terima kasih ya Bapak Ibu. Oke, kemudian kebutuhan dasar manusia. Ada yang tahu kebutuhan dasar manusia? Iya, betul. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ingin saya. Iya. Ada lagi yang tahu kebutuhan dasar manusia apa aja? Pak Heru? Bercinta. Bercinta. Kebutuhan dasar manusia secara besar dibagi dua. Ada kebutuhan manusia, ada kebutuhan material. Kebutuhan material seperti makan, minum, olahraga. Kebutuhan material butuh kasih sayang, butuh dicintai, butuh dipenuhi. Sama siapa? Luar biasa ya, itu betul semua Bapak Ibu ya. Itu kebutuhan dasar manusia. Oke, kita urai kebutuhan dasar manusia ya. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5 Bapak Ibu. Satu, untuk bertahan
makan, minum, tidur itu bertahan hidup. Iya, apa lagi Pak? Yang kedua, kasih sayang dan rasa ingin diterima. Betul, itu manusia pasti pengen dikasih sayang dan rasa ingin diterima. Kemudian penguasaan, menguasai. Yang keempat, kebebasan. Dan yang kelima, kesenangan. Tuh, kata Ibu. Nah, itu 3 kasus Bapak Ibu. Ibu Juleha wali kelas 9 ya, kalau ini bagi kelas 11 lah. Sedang Ibu Pipit lah ya, dan Ibu Juleha ya. Ibu Pipit wali kelas 10 TE2 sedang bingung menghadapi pula salah satu murid di kelasnya, yaitu Tommy ya, atau Parel. Ya, Parel. Beberapa anak telah mengeluhkan bahwa Parel sering meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Pipit, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Parel melakukan hal itu? Dari kelima kebutuhan dasar tersebut apa tuh? Ada yang mau berpendapat? Iya, kenapa Kak? Biasanya sih kalau misalnya menghadapi anak yang seperti itu, mungkin akan dipanggil dulu dan ditanyakan kenapa. Nah, bisa jadi anaknya nggak bawa bekalnya. Nah, kalau nggak bawa bekalnya, kenapa nggak bawa bekalnya? Apakah orang tuanya nggak menyiapkan atau memang anaknya yang nggak mau? Nah, kalau misalnya sudah tahu, coba kita koordinasi sama orang tua siswanya. Kenapa mereka nggak bawa bekalnya? Nah, kalau dari informasi 2 orang itu, dari wali siswa dan siswanya, nah kita komplain, maksudnya kenapa alasannya nggak baru? Kalau masalah yang ada sama anaknya, ya berarti kita tegur anaknya. Oh, yang lainnya langsung, iya, gimana? Silakan Pak. Nanti dong, saya usul praktek konstitusinya langsung ya. Iya, siap. Oke, mungkin di kasus ini yang pertama ya, yang jadi saling finansial sekali itu adalah mungkin kenapa sih Fahri seringkali meminta makan? Ya. Yang pertama, barangkali si Faranya ini pengen jajan di PLK. Itu yang jadi paling utamanya itu. Sedangkan ini kok bayarnya apa? Harusnya jaluk makan sih. Ketika itu teman-teman saya pandang tidak siapa mau kita bayar aja ya. Kita pun kita dibelakang. Paling seperti itu Pak. Terima kasih. Ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Itu benar semua ya, benar semua. Betul tadi kasus ini. Nah, alasan yang pertama Tommy atau Parel tadi karena dia lapar, pasti lapar karena orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang. Maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi Parel tersebut adalah bertahan hidup. Ya, daripada lapar mati, udah makan aja sebetulnya. Itu yang pertama. Yang kedua, karena dia merasa senang temannya dari memperhatikan dia, ketika temannya melakukan tindakannya itu pada gurunya, dan gurunya memberitahu kepada orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia. Maka kemudiannya dia perlu disayang dan merasa pengen diterima. Begitu. Yang ketiga alasannya karena dia menjadi karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya. Maka sebetulnya Parel tersebut sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu akan kekuasaan, menguasai teman-temannya. Jokowi. Yang berikutnya yang keempat alasan Parelnya karena dia merasa bosan dengan makan makanan setiap dibawakan dari rumahnya, maka bakal bosan lah intinya ya. Kemudian makan teman-temannya yang beraneka ragam, maka Parel pengen. Nah itu karena makan setiap hari kayak itu aja bosan, Parel ingin bebas untuk makan sesuatu yang beraneka ragam. Ya maka ini disebut kebutuhan dasar kebebasan. Ya. Yang terakhir, karena
iseng saja dan ingin menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang besar karena diambil makanannya dan menurut dia itu ekspresi teman-temannya itu lucu, senang aja membuli. Nah itu berdasarkan berarti dia menurut dasarnya pengen senang-senang saja, ya begitu. Oke, kemudian berikutnya apa itu posisi kontrol restitusi? Ada yang tahu posisi kontrol restitusi? Sebagai teman. Sebagai teman. Ya. Iya, betul. Ada lagi? Sebagai apa? Ya. Iya. Kemudian Sebagai manajer. sebagai manajer. Terus ada lagi? Wah, ini yang penggerak yang dulu yang tahu ya. Iya. Oke, terima kasih Bu Dia Mas Sordi. Ya, betul ya. 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Ya, sedikit-sedikit menghukum, sedikit-sedikit menghukum. Ya, karena tidak mengumpulkan tugas, kamu salah. Ya, mengumpulkan tugasnya tidak benar, ulangi lagi. Itu sebagai penghukum. Yang kedua, guru sebagai pembuat rasa bersalah. Ya, bagaimana siswa tersebut merasa bersalah terus, nggak benar-benar selama bimbingan mungkin ya, selama apa ya itu rasa bersalah terus. Ini bagian ini yang salah. Kamu gimana? Nah itu guru tersebut sebagai pembuat rasa bersalah. Ya, apa? Iya, yang di rumah. Mikirin cicilan. Yang ketiga, guru sebagai teman. Betul, kata Pak Soli tadi, bagaimana guru menciptakan suasana belajar yang nyaman sehingga muridnya sebagai teman ya. Kemudian yang keempat, posisi guru sebagai pemantau. Ya, mantauin terus kerjaan setiap hari ya. Ya, berkomentar terus. Yang terakhir, yang paling baik, alangkah baiknya guru sebagai manajer. Nanti bagaimana membuat restitusi. Restitusi berarti membuat penebusan dosa ya, dalam istilahnya menebus dosa, menebus rasa bersalah siswa sehingga siswa tersebut tidak merasa bersalah, tapi langsung untuk bisa memotivasi dirinya memperbaiki kesalahannya secara mandiri. Oke, ini ya tadi posisi penghukum, posisi merasa bersalah dan sebagainya. Ini tabel kontrolnya. Ya, posisi kontrol restitusi. Ya, yang paling baik tadi seperti manajer. Ya, manajer bertanggung jawab, menemukan solusi. Nah, ini segitiga restitusi. Oke, saya ingin mencontohkan tadi ya, mempraktekkan usul dari Pak Suwadi tentang parel dan bukit. Ini seandainya parel ketemu sama bukit seperti apa? Posisi ini parel muridnya, bukit gurunya. Silakan posisi kontrolnya seperti apa? Ya, ini saya jelaskan dulu ya. Untuk nanti berikutnya, ini Bapak Ibu yang contohkan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan ya. Ini maksudnya gimana? Jadi kalau ada siswa yang yang merasa bersalah tadi, melakukan kesalahan, dia harus kembali ke segitiga restitusi ini. Jadi ditanyakan, kenapa kamu ngambil makanan teman kamu? Nah, karena bla 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 bla. Dan kemudian validasi tindakan itu perbuatan tindakan yang kamu buat itu benar atau salah? Benar atau salah? Nah, nanti siswa menyepakati itu tindakan salah tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ya, kalau kayak gitu, mari kita perbaiki kesalahannya sesuai dengan keyakinan kelas. Maka tidak boleh mengambil makanan dari temannya. Ya, itu. Oke, ini segitiga restitusi ya. Cara menyelesaikan masalah siswa di segitiga restitusi. Oke, terakhir nanti dengan itu mencontohkan tadi kasus yang pertama. Bu Pipit sebagai gurunya, Pak Ray sebagai siswanya. Bisa izin? Bisa aktif. kayaknya lebih ikut lebih susah lebih yang udah peduli kamu Pip. Iya. Silakan.
Iya, boleh di depan. Pareng itu muridnya ya, Bu itu gurunya. Tapi masalah yang tadi kita simulasikan. Bagaimana tindakan sedikit restitusi yang tadi? Ya, boleh di meja. Baik, siapa yang kakaknya belakang? Kakak. Siapa yang kagetnya sama kakaknya? Kita disewa kita biasa disewa itu. Ini disewa di UPG. Ini disewa di video ada ini ada-adanya. Ini jelas namanya beli video. Sembilan ini kalau boleh kita yang mau berubah. Ini mau di sebelah ini. Ini. Ini kira anak pakai kan? Ada dongeng kan? Sah. Oke, bismillah. Ini dengan adik Farel. Yes, Bu. Yes, saya Farel, Bu. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah, Bu, baik. Iya, baik, Bu, udah balik kampung, dari Solo. Ibu dapat laporan dari teman-temanmu. Bener ini? Iya bener. Oh, katanya kamu sering ambil makanan dari teman-teman, betul tidak? Iya. Oh, kenapa cak ganteng? Ganteng banget. Ini, Bu, ya. Jadi yang pertama, kalau saya belajar sampai jam 4, uang saya habis, saya lapar. Ya udah ada teman lagi makan, saya minta gitu. Kalau boleh tahu dikasih uang jajan sama orang tuanya berapa? Padahal bisa ini cuma malah seru, nggak ongkos helm balik itu minggu. Kami mau ongkos balik, angkotnya itu minggu, ya. Jadi sisa 8.000. 8.000. 8.000. Dua batur kampar beli umai. Namanya Komaria, Bu. Namanya Komaria, Bu. Dia punya motor nggak? Kalau nggak, berangkatnya bareng aja. Kayaknya sih nggak tahu, Bu, ya. Ya, coba nanti biar kamu makannya bisa sampai sore. Ya, hari nyelukin uang tua, mau kata duitnya langka, ya kan? Nah, gimana caranya kalau berangkatnya bareng aja sama temen? Ya? Siap, Bu. Ada yang sama, Bu. Nah, menurutmu ngambil makanan dari teman-teman tuh benar atau tidak? Kata Pak Ustadz Jusam almarhum itu salah, Bu. Iya. Tuh, kata Pak Ustadz aja salah. Iya. Ya kan? Makanya sesuai dengan karena menurut kakak Farel, Cah Ganteng Farel ini salah kan? Ya. Menurut Cah Ganteng mau dilakuin lagi atau Ya tidak? tidak, Bu. Nanti itu perbuatan dosa, ya. Iya. Jadi nanti saya berdosa, nanti saya dikeluarkan di sekolah, Bu. Iya. Kasihan bibinya. Iya, kasihan. Iya, Bu. Nanti Siap. lain kali tidak usah dilakukan lagi. Siap, Bu. Sekarang salah, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Assalamualaikum. Oke, terima kasih tepuk tangan untuk ibu kita. Nanti ya. Luar biasa tadi yang diperankan oleh keduanya ya. Ini sangat menggambarkan bagaimana untuk menyelesaikan masalah di siswa menggunakan segitiga restitusi. Terima kasih Bu Mungkin dan Pak Abi. Oke, berikutnya ya sudah. Terima kasih Bapak Ibu atas kesempatannya. Yang tadi sedikit ya tentang kasus dan sebagainya. Mungkin ada refleksi dari teman-teman. Mohon izin, ada yang mau merefleksikan kegiatan tadi. Pak Ardi, ya. Ya, jadi di Elektron memang harus sering ada budaya-budaya positif yang perlu diterapkan untuk menghadapi anak. Kemarin-kemarin saya pernah melakukan percobaan sendiri di luar negeri. Jadi saya menghadapi siswa yang bandel katakanlah
Itu saya dulu pakai kekerasan Pak, pakai pokoknya keras lah, tapi nggak main fisik sih. Dengan yang sekarang ini saya pakai lembutan Pak Joki. Ini saya lus-lus punggungnya itu kayak kucing tuh. Ternyata hasilnya lebih diterima yang lembut sampai dilus-lus, ujar itu daripada dengan dikerasi juga ditutup di lapangan kan. Bocah ternyata diterima, malah ketemu pas sakit hari dilus-lus punggungnya kayak kucing, ketemu isi dia bocah yang bisa lagi. Jadi refleksinya ya bahwa semua masalah itu ya tadi ternyata ada ilmunya, pakai segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah. Makasih. Terima kasih Pak Tadi. Terima kasih teman-teman sekalian. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Ya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.